Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kamu lihat-lihat? Pergi. Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara baik-baik? Ini adalah putra ketua Ling. Jaga sikapmu. Tuan Ling, saya minta maaf. Saya tidak mengenal Anda, saya minta maaf. Jangan cuma berdiri di sana. Pergi bantu dia mengatur sepedanya. Ya. Saya minta maaf. Dia baru bekerja dan tidak tahu aturan. Ayo kita masuk dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuanmu untuk proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami bisa terus mendapatkan dukungan dari Anda. Tentu, Paman. Zenan. Kalau begitu saya bicara denganmu nanti. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah beberapa hari sejak saya kembali. Sudah bertahun saya tidak bertemumu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah jadi pemuda yang tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana keadaannya sekarang? Dia baik-baik saja. Saya dengar kamu sudah. Mari Kau, itu hal bagus, tapi jangan terburu-buru. Kamu masih muda, jalani perlahan saja. Saya yakin kamu pasti akan sukses di masa depan. Kamu bisa memberitahu saya jika butuh bantuan apapun. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, saya tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayah saya masih membantu saya. Teruskan kerja baikmu. Ayah. Ling Xiao. Waktu yang tepat. Lihat. Sepupumu sudah kembali. Kita sudah bertemu beberapa hari yang lalu. Sudah ya? Kamu anak bodoh. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi, kalian berdua juga saling kenal ya? Kita saling kenal saat berada di luar negeri. Sungguh kebetulan. Itu luar biasa. Dia asistenku. Bicaralah dengan sepupumu. Kalian sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Meko, ayo kita pergi. Kita masih punya tamu yang harus dijamu. Oke. Kalian bicara saja. Kita akan pergi, Zenan. Kita akan pergi sekarang. Para hadirin sekalian, selamat malam. Sungguh kehormatan saat bisa menyambut kalian semua di sini dalam acara makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Xiongda. Selanjutnya, mari kita sambut Bapak Ling Yongxiong, Ketua Grup Xiongda, dan istrinya Ibu Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan menyampaikan pidato. Silakan. Para tamu yang terhormat, para hadirin sekalian, selamat malam. Atas nama Grup Xiongda, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian semua ke pesta perayaan hari ini. Kalian semua telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir di sini, merayakan bersama kami, dan berbicara tentang bisnis. Kehadiran kalian membuat perayaan ulang tahun ke-20 kami menjadi lebih istimewa dan tak terlupakan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas upaya berkelanjutan kalian dalam meningkatkan persahabatan di antara kita. Hari ini, saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Xiongda tidak akan bisa seberhasil sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap kalian bisa memberikan tepuk tangan hangat untuk istri saya, Ibu Zhao Meihua. Hari ini, kita telah mengumpulkan teman lama dan baru di sini. Saya usulkan, kita mengangkat gelas dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan serta kesehatan keluarga kita. Sahabat-sahabatku, bersulang.
Siapa itu? Ada apa ini? Siapa dia? Sungguh tidak sopan. Ya Tuhanku, Dia temannya kamu? tidak. Aku tidak kenal dia. Bagaimana mungkin aku kenal orang seperti dia? Baru saja ada kecelakaan kecil. Itu justru membuat pesta ini lebih hidup. Teman-teman yang terhormat, mari kita habiskan minuman kita. Sekarang waktunya berdansa. Semoga kalian semua bersenang-senang dan menikmati pesta ini. Direktur Rao, apakah kamu mau berdansa? Direktur Rao, bagaimana menurutmu tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu pernah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk menghubungi saya jika kamu butuh peran penari. Kalau begitu, aku harus minta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Nona cantik. Maukah kau berdansa bersamaku? Kenapa aku harus berdansa bersamamu? Tinggalkan aku sendiri. Wei. Berdansa denganku. Oke. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini, saya bersulang untukmu. Terima kasih. Pesta yang sangat bagus hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini benar-benar mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan semua teman kita.
Ayah, maafkan aku. Aku ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Kian, jadi aku terlambat. Biar saya perkenalkan. Ini Tuan Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putri saya Kian. Dia baru saja kembali ke Tiongkok. Dia setiap hari sibuk dengan pekerjaan. Putrimu sudah tumbuh menjadi wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari berapa usia kita sampai melihat anak-anak kita. Kian, berapa usiamu? Dia sudah 26 tahun. Kamu sudah 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak muda zaman sekarang semuanya fokus pada karir. Pak Ling, kenapa aku tidak melihat putra Anda? Putra saya? Seharusnya dia di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau begini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus. Kian, aku akan cari hari dan ajak kamu keluar. Untuk minum kopi atau makan. Bagaimana? Tentu, Buling. Ayah, temanku ada di sana. Aku mau menyapa dulu. Oke, silakan. Permisi. Lanjutkan. Pak Chen, putri Anda sangat cantik. Iya, gadis yang baik. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Kamu sedang apa di sini? Aku. Meng Tong. Teman sekelasku mengundangku. Benar kan, Meng Tong? Iya, kami dulu sekelas. Nona ini. Dia Nona Chen, bos perusahaan kami. Halo, Nona Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk menemui temanku. Silakan menikmati. Oke, silakan. Bersulang. Dah. Gak seperti agak membosankan? Iya. Agak sedikit. Mau kita ambil anggur lagi? Nona Chen. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Kalau kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di situ. Kukira kamu sudah pergi. Aku mau pergi. Meng Tong, terima kasih sudah bantu aku tadi. Nanti aku traktir makan ya. Nggak usah. Tapi, kalau kamu mau balik ke Xiongda, kerjaku jadi jauh lebih gampang. Itu cewek bos kamu? Dia? Iya. Dia baik banget. Baik? Gimana? Seberapa baik pun dia. Lebih enak jadi bos sendiri kan? Iya kan? Kayaknya aku dapat satu lagi yang mau bujuk. Aku cuma nggak ngerti. Apa benar toko 4S itu semenarik itu? Sampai kamu rela ninggalin Xiongda? Bukan soal toko 4S-nya. Dari kecil, aku selalu mimpi. Punya bengkel modifikasi mobil sendiri. Makanya, aku harus mulai dari bawah. Biar tahu kebutuhan tiap pelanggan. Udah, nggak usah dibahas lagi. Papaku butuh bantuan kamu. Semangat ya, bro. Aku pergi dulu. Jangan khawatir. Kamu telat lagi. Pagi, kamu telat lagi. Lihat tuh dia. Wewe. Kamu telat lagi? Pak Sao nggak suka sama file ini. Kamu harus bikin ulang. Selesaikan secepatnya. Selesai hari ini juga. Taruh di meja aku. Gimana? Gimana aku bisa selesaikan cuma dalam 1 hari? Itu urusan kamu.
Yang ini? Gimana kalau roadshow? Ide bagus. Bisa menarik perhatian publik. Ling Xiao, kamu gimana? Gak ada yang original. Dan gak bantu publikasi kita. Yang nonton biasanya gak minat beli mobil. Ditambah, cara yang kurang bagus untuk perkenalkan budaya perusahaan. Jadi saran kamu apa? Gimana kalau bikin film pendek? Kami sudah memikirkannya. Tapi biayanya akan terlalu tinggi. Tahu? Anggaran kami bahkan tidak cukup untuk bayaran para pemain. Apalagi biaya produksi. Mudah kok cari pemain. Kita bisa buka audisi terbuka. Mulai dari karyawan kantor sampai mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah jadi iklan. Kalian setuju? Menurutku ini ide bagus. Acara pencarian bakat sekarang biasanya banyak perhatian. Oke. Minta departemen perencanaan buat rencana proyek. Oke. Pak Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Taruh saja di sana. Lumayan. Terima kasih, Pak Zhao. Aku akan terus berusaha. Kalau gitu aku pamit. Tunggu. Aku kasih waktu 3 hari. Banyak? Jangan lupa tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia, kalau tidak lebih, setidaknya sama gantengnya dengan Pak Zhao. Iya, ganteng banget. Wei. Hai, ganteng banget. Aku bawain sesuatu buat kamu. Aku lagi kerja. Di kantor kami. Kamu ngapain? Kenapa dia ngobrol sama dia? Aku bawain rok buat kamu. Kemarin, rok kamu. Aku mohon. Kasihan dong. Jangan ganggu rekan kerjaku.
Zhao, Halo, Pak Sao? Sudah selesai kerjaan yang aku minta? sebentar lagi mau mulai. Kerjain sekarang. Barangmu ketinggalan. Kalau kamu gak suka, aku bisa beliin yang lain. Aku taruh di mejamu ya. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Dia beda. Mau nongkrong bentar di kantorku? Mungkin saja. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku harus pergi. Apakah menurutmu aku harus menjauh darinya? Bagaimana jika rekan kerjaku berpikir ada sesuatu yang terjadi antara Zhao Zenan dan aku? Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Apa yang kamu takutkan? Mereka cuma iri dengan kecantikan alami kamu. Dunia ini memang penuh omongan. Siapa sih yang tidak pernah dijadikan bahan gosip? Kenapa kamu tidak ceritakan lebih awal bahwa kamu punya bos seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma ingin menyelidiki sedikit lebih dalam. Kamu adalah contoh yang tepat. Dari Cinderella yang berubah menjadi putri salju. Aku yakin bosmu. Hah? Apa maksudmu dengan, hah? Berhenti berpura-pura bodoh. Aku yakin dia tertarik sama kamu. Pasti kamu juga merasakan sesuatu. Akui saja. Dia memperlakukan semua orang sama, kan? Nonton saja TV-mu. Aku mau tidur. Selamat malam. Selamat Malam. Bye. Bye. Mimpi indah. Keno. Ling Xiao. Tuan Zhao. Ling Xiao. Tuan Zhao. Ling Xiao. Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihatnya kan? Aku beli ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa yang suka dipakai anak muda zaman sekarang? Tidak percaya. Dia tidak pernah memakai pakaian yang kubeli untuknya. Dia selalu beli pakaian sendiri. Anakku, meskipun sudah dewasa, dia tidak mau memberiku ketenangan. Berhentilah membereskannya. Lagi pula dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia adalah anakku, sungguhan. Ling, kamu tahu apa? Ketika aku membereskannya tadi, aku menemukan beberapa pakaian ayahku. Sweater ini kuberikan sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Aku yang merajutnya. Waktu itu, aku baru saja belajar merajut sweater. Aku bahkan membuat lengannya tidak rata. Saat kakakku melihatnya, dia bilang padaku setiap hari, "Kak, rajutkan satu untukku." Dan sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi hari ulang tahun kematian ayah. Jangan lupa ajak Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu kali ini mereka akan datang? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat hari ini ulang tahunku, tapi juga datang merayakannya. Ini reuni yang sangat membahagiakan.
Jadi, aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk umumkan keputusan. Mulai sekarang, setiap festival musim gugur, kita akan libur 1 hari dan berkumpul untuk merayakannya. Jika setuju, silakan angkat gelas dan habiskan. Aku setuju. Setuju. Aku setuju. Berselang, berselang. Kamu juga. Angkat gelasmu. Oke. Ini, berselang. Oke. Mei Hua. Ya, kamu yang rendah tinggi. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari yang bahagia. Jiang Wo, biar aku bersulang untukmu. Sekarang, mari kita doakan ayah ulang tahun yang bahagia bersama. Oke. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek, selamat ulang tahun. Bilang selamat ulang tahun ke kakek. Ayo. Silakan makan. Ini. Tambah lagi. Hati-hati. Ini panas. Udang lagi. Coba rasakan. Aku sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak-anak muda bilang, memuaskan perut suamimu adalah cara untuk menjaga hatinya. Kalau aku tidak punya keahlian masak yang bagus, bagaimana aku bisa membuatmu tinggal bersamaku dulu? Kalau begitu, aku seharusnya menikahi Koki saja dulu. Tapi mereka tidak secantik aku. Selain itu, anakku juga suka masakanku. Saat aku masak sup ayam ginseng, atau semur daging sapi dengan lobak, aku selalu masak 1 panci besar. Dan dia selalu makan 1 mangkuk besar. Dia suka banget. Benar. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi soal kerja, dia nggak pernah dengerin aku. Dia anak kamu. Kamu harus ajak dia bicara dan bimbing dia. Tapi kamu selalu perintah-perintah dia. Dia nggak tahan. Orang-orang pada ngomongin tekanan besar sekarang. Kamu terlalu ngetekan dia. Gimana ini? Suruh anak kita pulang makan. Bilangin, yang penting dia senang. Aku nggak akan ikut campur urusannya lagi. Beneran? Akhirnya kamu sadar juga? Nih, aku kasih hadiah udang. Oke, si Penny. Kamu kebanyakan nonton drama Korea, sampai belajar bahasa Korea. Zenan, udah cek laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku baru mau bilang. Aku lihat ada pemegang saham misterius yang nggak pernah muncul. Diam-diam beli saham dari pemegang saham minoritas. Aku tahu itu. Jangan khawatir. Dia cuma pegang sekitar 2 atau 3% saham buat sekarang. Kamu jangan terlalu khawatir. Kamu harus lihat gambaran besarnya dan berpikir jangka panjang. Perhatiin lebih banyak situasi pesaing. Tapi ayah, aku pengen tahu. Apa ayah udah perhatiin pemegang saham ini sebelum aku balik ke Cina? Enggak. Kayaknya dia baru mulai bergerak. Kalau dia baru mulai, pasti dia punya rencana. Jangan panik. Bukan pertama kalinya. Aku lihat hal kayak gini. Zenan, kamu nggak usah khawatir. Karena dia lagi sembunyi sekarang. Kita nggak tahu siapa dia sebenarnya. Bisa jadi dia salah satu orang kita. Jadi, kamu harus punya penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang bisa dipercaya. Oke, itu juga yang aku pikir. Oke, Zenan, aku akan balik ke Cina secepatnya. Jangan khawatirin apapun. Kerjain aja tugasmu. Tenang aja, ayah. Aku nggak akan ngecewain kamu. Aku percaya sama kamu. Kamu punya banyak makanan. You run share the snacks. Dengan raw material, I'll put the frozen stuff in the freezer. I booked a lot. Look at your fridge. There is nothing but choke. I booked Yu Yuntun. I also booked Zongzi dan Huntun. Mom, you book too much. I don't need those things. You don't live with us. Of course I'm worried about you. I'm telling you. Only your parents truly care about you in this world. Are you that busy working in the 4S store? Are you really that busy? I'm not. When you come back from work, I'll just cook something simple. Besides, whenever I go home for a meal,
My dad is more nagging than you, I'm in nagging? and you always interfere in my life. Do we ever, really? As long as you go home for dinner, I won't interfere in your life anymore. So, when will you go home? Untuk have dinner dengan saya? Then, I'll go home for dinner tomorrow night. Really? That's great. I won't interfere in your life anymore. I'm laughing. Mom, let me see you out. Kau dua see me out? Kau love me that much? Of course, I love you. Good son. Remember, go home early tomorrow. Mom is the best. That is so true. So much food. I'll have it for you. Help yourself. You do be of great help. If you can finish it all. Teres more in the Friedge. Your mom is so thoughtful. She even bought you this. Take it. How can I do that? She bought it for you. Bagaimana aku bisa memanfaatkan cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa membaginya denganmu. Hey bro, ibumu sangat mencintaimu. Kenapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya dirimu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku sedang berusaha melemahkan niatku. Agar aku pulang bersamanya. Dan membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Jika kamu jadi aku, apa kamu akan terpancing? Ayo, terus saja. Bagaimanapun juga, menurut kamu harus dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya mengurus perusahaan sendirian. Tapi, di sisi lain, akan lebih enak jika kamu tidak kembali. Kalau tidak, di mana lagi aku bisa menikmati makanan seenak ini? Lagi pula, tidak ada lagi yang mau bagi sewa kontrakan denganku. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu sudah datang. Kamu sedang sarapan? Kopi. Sandwich. Kamu bercanda? Ling Xiao, itu sarapanku. Kamu bisa makan mie instan. Hei, Ling Xiao, teman macam apa kamu ini? Kamu memberiku mie instan. Yang baru kamu gigit? Apa? Kamu pikir aku kotor? Cepat makan. Kita akan segera rapat. Bu Chen, selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Ayah, aku pulang. Kamu sudah pulang. Ini, silakan duduk.
Tuan Ling, silakan minum teh. Bagaimana pekerjaanmu berjalan? Cukup bagus. Kamu bilang meninggalkan rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu berkembang? Ketua, ada seseorang dari perusahaanmu yang datang ingin bertemu denganmu. Baik, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong, apa yang terjadi? Departemen pembelian punya dokumen mendadak yang perlu ditandatangani olehmu. Baik, ayo ke ruang belajar saya. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, saya juga mau memberimu sebuah tes. Ayo ikut kita. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, silakan duduk di sini. Kacamata saya ketinggalan di ruang tamu. Tolong bantu saya periksa, apakah ada kesalahan di sini. Nah, apakah ada masalah? Menurut saya tidak ada. Tidak ada? Kalau begitu tanda tangani untuk saya. Apa? Ketua, apakah kamu yakin tidak mau memeriksanya dulu? Saya percaya Ling Xiao. Dia sudah membantu saya memeriksa kontrak sejak kecil. Ini, tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Baik, Selesai. oke, terima kasih. Ayo, kita pergi makan malam. Ayo makan. Kamu memasak sangat cepat sekali. Nak, ayo makan. Bu, kamu memasak banyak sekali. Ini, Meng Tong, silakan duduk. Ketua, saya harus kembali ke perusahaan. Saya harus mengirimkan berkas yang mendadak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo, duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Betul itu, silakan duduk. Bu, makanannya terlihat sangat enak. Ini, nak, makan udang ini. Ini favoritmu. Terima kasih, Bu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao hampir sebaya. Dan kalian berdua punya lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi hal yang saya sukai dari kamu adalah kamu mau mengasah dirimu sendiri di perusahaan besar setelah kamu kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, saya benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu lebih mau bekerja untuk orang lain daripada bekerja untuk bisnis keluarga kita? Kalau kamu tidak nyaman jadi bawahan saya, tidak apa-apa. Grup kita punya banyak cabang. Kamu bisa pilih yang mana saja. Saya harus angkat telepon ini. Kita lagi makan. Kenapa bahas itu? Halo? Oke, saya segera ke sana. Ada tugas. Kalian lanjut makan. Selesaikan makan malam dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan. Kamu, Ketua, saya akan cari nenek. Meng Tong, jangan ganggu. Makan saja. Permisi. lihat. Dia pergi lagi. Kamu janji tidak akan campuri urusannya lagi. Saya susah payah ajak dia makan malam. Tapi kamu buat dia pergi lagi. Makan keluarga saja tidak bisa. Jangan bicara. Makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Jangan salah paham. Saya tidak. Saya sudah hidup lebih 20 tahun dengannya. Jangan khawatir. Apa saya ganggu keluarga kalian? Meng Tong, kamu salah paham. Saya baik-baik saja dengan perkataan ayah. Saya tahu dia ingin menyemangati saya. Saya pergi karena memang ada urusan. Syukurlah. Saya khawatir tidak bisa penuhi harapan ayah. Saya harap kamu bisa bantu dia urus Yongda. Saya yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir. Saya akan berusaha maksimal. Silakan masuk.
Dah, dah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita publikasi audisi terbuka? Jangan khawatir soal itu. Kita punya lebih 10.000 anggota. Dan akun publik kita punya lebih 100.000 pengikut. Selain itu, ada situs web resmi. Platform media kita sendiri saja sudah cukup kuat. Benar juga. Asal pemenang dapat hadiah tertentu, pasti kita temukan orang yang dicari. Mencari orang itu mudah. Tapi mencari orang yang tepat itu susah. Maksudnya? Kalau pemilihan kita selesai terlalu cepat, efek promosi yang kita inginkan tidak akan tercapai. Menurutku kita harus buat beberapa putaran. Dan buat setiap putaran menarik. Kita perlu sertakan nilai dan karakteristik brand kita. Dan menarik mereka yang tidak terlalu paham mobil. Tapi punya daya beli yang kuat. Bagaimana kalau pakai games? Ide bagus. Ling Xiao, kita ikuti rencanamu. Oke, aku buat kerangkanya dulu. Kalian bantu tambahkan detailnya. Permisi, aku keluar sebentar. Akhirnya selesai juga. Kamu sudah tidur? Belum. Besok ada audisi iklan.
Kamu ikut? Aku sutradaranya. Kalau gitu aku ikut. Bagaimana responnya? Luar biasa. Sudah lebih dari 30,000 orang daftar. Kayaknya bakal tambah banyak sebelum deadline. Hebat banget. Keren. Kita harus berterima kasih sama Ling Xiao atas suksesnya acara ini. Ini juga berkat kerjasama tim kita yang solid. Kak, kamu keren banget. Gimana kalau begini? Malam ini aku traktir makan. Iya, asik, mantap. $616? Permisi, sutradara Rao ada? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Semakin tinggi, semakin bagus. Ning Sue, kami tunggu. Cepetan. Tunggu, iklan tentang apa ini? Pakaian dalam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa? Kamu nggak mau syuting pakaian dalam? Aku kira kamu pernah. Aku agak malu. Bayangin aja kamu lagi di pantai. Teman-temanku bilang, waktu mereka syuting iklan pakaian dalam. Santai aja. Aku di sini. Kamu aman. Aku cuma percaya sama sutradara Rao. Ayo ganti baju. Oke, ikuti saya, ya. Audisi dulu, lalu langsung syuting setelahnya. Oke, cut. Pak Liu. Pak Liu, yang mana favorit Bapak? Yang ini. Sama. Jadi, kapan kita bisa syuting resminya? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya ganti baju. Nona Sue, silakan lewat sini. Pak Liu, permisi. Ini kartu kami. Oke, semoga bisa kerjasama lagi nanti. Oke. Pak Liu, kami sangat menantikan kerjasama dengan Bapak. Saya rasa Bapak orangnya baik sekali. Manis banget. Gak masalah. Terima kasih. Pak Liu. Sibuk ya? Pak Liu. Kamar yang mana? Pak Liu, Bikin kaget. saya jangan gugup. Kita kan sudah pernah ketemu. Sebenarnya, kami sudah lama cari model seperti kamu. Perusahaan kami mau masuk ke pasar desain avant-garde. Saya mau kontrak kamu. Gaji tahun pertamanya 3 juta. 3 juta? Iya, 3 juta.
Saya mau kamu jadi duta merek kami. Bagaimana? Kedengarannya bagus. Benarkah? Ada apa? Jangan panik. Begini, kita butuh komunikasi mendalam dengan model yang dikontrak. Paham? Paham kan? Pak Liu, Oke, bagus. Ping, sini. dia keluar. Apa dia? Lepasin. Saya lagi ngajarin kamu. Pak Liu. Pak Liu. Pak Liu. Dia adik saya. Ya ampun, adikmu luar biasa. Kalau ada masalah, bisa kita syuting iklannya dulu. Kalau bawa adikmu lagi, kasih tahu saya dulu. Pak Liu, dia tidak tahu apa-apa. Saya minta maaf untuknya. Kalau ada masalah soal modelnya, kita bisa bicara berdua saja. Itu salahmu. Saya hanya pikir adikmu sangat cantik. Saya ingin mengundangnya jadi juru bicara merek kami. Begitu saja. Kamu bohong. Itu tidak benar. Dia mau mengambil keuntungan dari saya. Tidak, bukan begitu. Kapan saya melakukan itu? Tidak. Pak Liu, orang harus tahu malu. Jangan campur urusan pribadi di tempat kerja. Sudah. Kau bilang saya tidak tahu malu? Jangan coba-coba bohongi saya. Dia marga yang, kamu marga rau. Marga saja beda. Jangan pikir bisa tipu saya. Saya tahu niatmu. Saya sudah lihat banyak sutradara sepertimu. Pikiranmu sama dengan saya. Jangan pura-pura, kamu salah paham. Salah paham apa? Sebagai sutradara, saya punya batasan moral. Karena saya yang bawa dia ke sini, saya harus bertanggung jawab. Ya ampun, dengar baik-baik. Jangan berani-berani sentuh dia. Terus? Mau pukul saya? Kau pikir kau jagoan, ya? Kau tidak mengerti romansa. Dan suka ikut campur. Masih mau kerja di sini? Kalau tidak, keluar saja. Mau saya pergi? Bagus. Dengar ya. Kerja sama orang sepertimu sungguh memalukan. Ayo pergi. Kembali. Aku akan mengusirmu keluar dari bisnis ini. Ayo kita minum. Yang ini enak sekali. Coba yang ini juga. Makan lagi dong. Kedepannya, ayo kita berkumpul sekali sebulan ya. Semua aku yang bayar. Hari ini, saya mau memuji salah satu rekan kerja kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapatkan 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus sekali. Bagus. Kerja bagus. Ling Xiao, apakah kamu mau mengatakan sesuatu? Menurut saya, hal yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan. Dan mengabdikan diri sepenuh hati pada pekerjaan. Sebenarnya saya rasa saya hanya beruntung saja. Saya harap bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Yuk, mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan duduk. Ayo kita makan. Ayo, silakan. Enak banget. Ling Xiao, coba yang ini. Terima kasih, Bu Chen. Silakan makan Bu Chen. Saya ingin bersulang untuk Anda. Terima kasih atas dukunganmu. Tahu isimu. Kalau tidak, kamu tidak semestinya. Isi gelasku. Saya sangat menyesal tentang kejadian hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Aku sangat bodoh sampai hal seperti itu bisa terjadi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Saya tahu hal seperti ini pasti akan terjadi. Saya hanya tidak menyangka itu akan terjadi pada saya. Tapi, tidak apa-apa.
Saya sudah mendapatkan pelajaran dari ini. Omong-omong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar membuat saya terkesan. Serius loh? Ketika kamu berbalik dan membawaku keluar dari ruangan, kamu tampak sangat tampan. Kamu seperti pahlawan super. Kamu terlalu memuji saya. Memang betul. Kamu memiliki keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan ketika kamu katakan, gimana caranya lo bilang gitu? Rugi banget kerja sama orang kayak lo. Keren banget tadi. Lo tadi kayak pahlawan yang berjuang. Kayak prajurit yang bersumpah setia. Sayang banget bakat lo kalau nggak jadi aktris. Waktuku pasti bakal datang. Aku cuma perlu sabar aja. Aku yakin lo pasti sukses. Beneran? Aku juga mikir gitu. Oke, buat yang lo bilang tadi. Kayaknya kita harus minum bareng malam ini. Gampang. Pelayan, minta bir dong. Gue kasih tau ya, apapun yang terjadi, kita nggak dapat peran hari ini. Dan itu kegagalan. Kegagalan? Itu kunci buat buka pintu kesuksesan. Nih, ayo kita bersulang buat hari ini. Kita minum buat kegagalan? Oke deh. Bersulang. Bersulang. Tahu nggak? Setiap kali gue nemu kunci yang lo sebut tadi, pasti ada yang ganti kuncinya. Jangan khawatir. Lo pasti bisa lewatin pintu kesuksesan cepat atau lambat. Keadilan. Keadilan. Menurut lo masih ada keadilan di dunia ini nggak? Pertanyaan bagus. Yang seharusnya menderita itu si Tuan Liu itu. Hajar dia, hajar dia, hajar dia. Bener banget, harusnya dia. Tahu nggak? HP gue mana ya? Gue kasih tahu. Kalau gue ketemu dia lain kali, gue bakal fotoin. Terus upload di online. Bener banget. Gue bakal kasih like. Terus minta ganti rugi dari dia. Upload di online. Ayo minum. Minum. Biar gue isi gelas lo. Kasih like. Bersulang. Ini ingetin gue sama sebuah puisi. Puisi apa? Saat ini situasi kita seperti kita sama-sama sial, terombang-ambing di muka bumi. Tak peduli kita dulu orang asing sebelum pertemuan ini. Aku menatap rembulan. Tapi rembulan menyinari selokan. Kamu sangat berbakat. Tapi tak ada yang menghargai. Aku. Berikan gelasmu. Ayo minum. Isi lagi. Pak, kami mau tutup. Pahlawan dibentuk sejak muda. Sekarang giliranmu. Ayo, cewek. Dua orang ini. Ning Sue. Pak, bayar? Oke, aku datang. Aku nggak mau tidur. Aku mau minum. Jangan pergi. Ayo minum. Sudah, diam. Aku mau minum. Biar aku minum. Aku mau minum. Jaga dia. Aku antar orang pulang. Apa yang terjadi? Ada orang lagi di mobil. Kamu? Kenapa kamu? Jangan minum lagi. Direktur Rao. Apa? Siapa Direktur Rao?
Aku antar kamu pulang. Alamatmu. Bicara, rumahmu di mana? Bicara, Pak. Cariin dia hotel. Nyanyi bareng aku. Nyanyi bareng aku. Nyanyi bareng aku. Aku mau terbang tinggi. Terbang tinggi. Tertiup seperti angin kencang. Kamu ngapain? Tembus batasan. Nanti jatuh mati. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Tertiup seperti angin kencang. Tembus, jangan macam-macam. Tertiup seperti angin kencang. Tembus batasan. Kok kakakku kenal orang kayak gini? Kapan kamu turun dari tempat tidur? Maksudmu, kamu siapa? Di mana itu? Hotel. Hotel? Kamu ini cewek muda. Kenapa kamu memanfaatkan aku? Apa katamu? Aku tak akan kamu ulang lagi. Maaf, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku bilang, aku tahu kamu bisa. Apa yang terjadi tadi malam? Kamu dan adikku mabuk. Aku tidak bisa bawa kalian ke rumahku. Jadi aku antar kalian ke sini. Siapa adikmu? Ning Sue. Tapi, kenapa kamu tinggal di sini? Bersamaku tadi malam? Apa yang kamu bicarakan ini? Kamu pikir aku mau tinggal di sini? Kamu muntahin aku semalaman tadi. Lalu kamu buka jendela dan terus-terusan teriak. Aku enggak. Kamu bahkan nabrakkan kepalamu ke jendela. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mati sekarang. Kamu dengar aku? Jadi, maksudmu aku harus berterima kasih? Menurutmu gimana? Tentu saja. Ganti uang makan, taksi, dan hotel. Aku gak pernah utang sama cewek. Besar amat urusannya. Oke. Untuk makan, taksi. Harus hari ini? Iya, hari ini. Dengerin aku. Aku akan antar uangnya ke rumahmu sendiri suatu hari. Jangan berani-berani. Ceritain ke adikku soal yang terjadi. Kamu dengar aku? Aku gak tahu apa-apa. Aku gak akan cerita. Udah, jangan sentuh aku. Ayo pergi. Cepetan. Aku harus check out. Sebagai cewek, kenapa kamu pakai kaos cowok? Bukan urusanmu. Memalukan. Halo? Halo?
Zenan, kamu sudah di sini duluan. Aku juga baru sampai. Mari kita sembahyang dulu. Ayah, kami datang menjengukmu. Ini satu-satunya waktu di mana keluarga kita bisa berkumpul bersama. Ayah, jangan marah pada kami. Ayah, bagaimana kabarmu di sana? Mohon berkahilah keluarga kami dengan ketentraman, kesehatan, dan karir yang sukses. Sudahlah, jangan menangis. Sekarang, ayo kita pergi. Kakak, Jangan seperti ini. Hidangan sudah siap. Silakan dinikmati. Aku sudah memutuskan untuk menggunakan rencana Ling Yongxiong. Dan Ling Yongxiong akan menangani proyek ini. Jiang Wo, tolong bantu dia. Mulai sekarang, setiap festival musim gugur, kita akan libur sehari dan berkumpul bersama untuk merayakannya. Jika setuju, silakan angkat gelas dan habiskan. Kita ini keluarga. Jika ada masalah, kamu bisa bicara padaku kapan saja. Kenapa kau menghina aku seperti itu? Masalah? Aku memang punya masalah besar denganmu. Jiang Wo, kau. Sekarang, ayo kita makan. ini, silakan. Cuaca hari ini buruk. Zenan, pulanglah. Anginnya cukup kencang. Biar aku antar kamu. Tidak usah. Aku bawa mobil sendiri. Kalian tidak perlu khawatir. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Jangan terburu-buru. Kirim pesan kalau sudah sampai rumah. Kenapa kau tidak? Pamitan? Itu tidak sopan. Dengarkan, meskipun ayahmu dan pamanmu tidak akur, itu tidak ada hubungannya denganmu dan Zenan. Kalian adalah sepupu. Harusnya kalian dekat. Jangan seperti itu lagi. Apa yang akan dibicarakan ayahku dengan pamanku? Siapa yang tahu? Aku hanya berharap mereka bisa bersikap baik satu sama lain. Tapi, mereka tidak pernah bersikap baik satu sama lain. Terserah, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke kantor dulu. Oke.
Aku dengar Ling Xiao tidak tertarik mewarisi Xiongda. Dia berhak memilih hidupnya sendiri. Aku tidak ingin membatasi masa depannya dengan tanggung jawab keluarga. Lagi pula, Xiongda punya sistem pengembangan bakat yang lengkap. Kita akan punya penerus yang berkualitas. Tidak seperti perusahaan lain. Hanya mempekerjakan saudara. Dan mengandalkan hubungan untuk menjalankan bisnis. Memicu kritikan keras. Kamu masih ingat bagaimana kamu dibawa ke sisi ayahku? Karena kita sekarang keluarga, kenapa selalu membicarakan hal-hal di masa lalu? Kita sudah tua. Cara-cara ketinggalan zaman itu sudah tidak berlaku lagi. Salah? Kamu yang tua. Kalau kita bukan saingan, kita bisa jadi pasangan yang sempurna. Ya, kalau aku tidak bersaing dengan grup Shao, aku tidak akan menyadari bahwa aku sebenarnya sangat mampu. Lagi pula, permainan tanpa saingan bisa sangat membosankan. Akan lebih menarik kalau kita tidak bermain adil. Kenapa kamu pulang lebih awal? Sudah merasa lebih baik? Aku tidak sakit sama sekali. Aku hanya menggunakan liburan sebagai kedok. Aku ingin orang-orang mengira aku akan pensiun. Ada dua tujuan aku melakukan ini. Pertama, untuk memberi kesempatan padamu untuk berkembang dan lebih mengenal perusahaan. Kedua, untuk memancing keluar mereka yang berniat buruk pada perusahaan kita, dan lihat apa yang akan mereka lakukan. Bagaimana kondisi perusahaan kita belakangan ini? Semuanya tetap sama. Aku hanya tidak bisa menemukan pemegang saham misterius itu. Aku juga berusaha mencari tahu dia, tapi tidak ada petunjuk. Ya, siapapun yang bisa melakukannya dengan sempurna pasti ahlinya. Dia pasti ahlinya. Tapi dia tidak bisa membuatnya sempurna. Jadi menurutmu siapa itu? Aku curiga Xiongda. Aku juga pernah curiga Xiongda. Tapi aku punya teman kuliah yang bekerja sebagai asisten ilusio. Aku tanya dia. Katanya Xiongda tidak punya kesempatan untuk manipulasi saham. Aku kenal baik dia. Dia tidak akan bohong padaku. Kalau Ling Yongxiong mau menjatuhkan kita, masa dia kasih tahu asistennya? Tapi temanmu itu bisa membantu kita. Aku tahu. Aku akan bicara lagi dengannya. Ambil semua. Ini juga. Coklat. Bu, jangan. Kebanyakan. Aku tidak bisa habiskan. Coklat bisa perbaiki aliran darah. Bu, camilannya. Bikin aku gemuk. Apa? Beneran? Nanti ibu cari camilan yang lebih sehat. Kamu bisa bawa nanti. Ling, mana camilan rendah lemak itu? Taruh di mana ya? Aku kasih ke anakku.
Sini, Mei Hua. Duduk. Mei Hua, lupakan saja masa lalu. Kamu harus lihat ke depan. Kita tidak mau segalanya jadi tidak sesuai keinginan, kan? Betul. Kalau ayah masih hidup, keluarga kita tidak akan saling bertengkar. Seperti ini. Jangan khawatir. Nanti akan membaik. Aku akan ambil camilan untuk anakku. Dia sudah pergi. Sudah? Kapan? Dia tidak bilang padamu? Aku sedang mencari camilan untuknya. Kamu tidak lihat dia pergi? Aku sedang membaca. Aku tidak menyadarinya. Kamu benar-benar tidak berguna. Ibu Chen, Anda datang ke orang yang tepat. Untuk menyutradarai video promosi ini, saya sudah punya ide. Meski hanya film mikro, kita harus buat tampak seperti film besar. Adegan pertama akan menampilkan supercar Maserati Gigaton melaju di lapangan terbuka. Seperti Panther yang seksi dan elegan. Selanjutnya, helikopter langsung berhenti di situ. Maaf, tapi kami tidak punya anggaran setinggi itu. Bukan masalah. Kita bisa ganti helikopter dengan layang-layang. Layang-layang? Perubahannya besar sekali. Ibu Chen, saya ini tipe orang yang kreatif. Mohon maklumi, layang-layangnya tidak diterbangkan orang, tapi oleh mobil. Kita akan buat supercar Maserati Gigaton menerbangkan layang-layang. Pernah dengar ide seperti itu? Benar. Begitulah cara kita tunjukkan kinerja tinggi dan kecepatan mobil. Silakan masuk. Izinkan saya perkenalkan. Ini sutradara Rao Shikai. Beliau yang bertanggung jawab atas syuting video. Keduanya yang menangani proyek ini. Sepertinya kita pernah bertemu di pesta grup Xiongda. Ya, sutradara Rao. Silakan duduk. Saya ingat, Anda bersama seorang gadis cantik di pesta itu. Dia akan menjadi pemeran utama wanita di film saya berikutnya. Saya bawa dia ke sana untuk mencari inspirasi. Sutradara Rao, film seperti apa yang membuat Anda datang ke pesta anggur untuk mencari inspirasi? Oke. Anyai. I hope you can cooperate with Director Rao in Tehi shooting. Baik? Sure. Miss Chen, you are such a beautiful lady. It would be great if you can play a role in the film. What are you talking about? I think you are out of your mind. Because you don't work late enough. Please don't. I was just saying. Director Rao. I share my ideas about this film. Shall we talk about it in the meeting room? Well, I'm used to completing my work based on my own idea. I trust my judgment. Miss Chen, I hope you can trust my capability too. Here is the thing. Ling Xiao is in charge of this project. And he is our most promising employee. So I have faith in his judgment. Sure, as the saying goes, two heads are better than one. Now that he is your best employee, I'll see what he can do. Bye. Wish you happy cooperation. Director Rao, let's get to work. Okay, please. Miss Chen, he is such an arrogant guy. So, do you wanna be the director? I don't mean that. Wait. Is this white dress yours? Which one? The Dior dress. Can I wear it? Go ahead. Thank you. Ini dress would cost you 3 months of salaries. Sekarang, confess or be punished. Who gave this to you? Are you dating your boss? Are you crazy? It's a gift from my friend. Your friend? Okay.
I'll go 3 ton. Cermin, katakan padaku, apakah aku wanita tercantik di dunia ini? Benarkah? Kamu cantik banget. Kamu cantik banget. Kamu yang tercantik. Wei, kamu punya banyak teman kaya. Kenapa nggak ajak dia keluar dan perkenalkan ke aku? Bicara soal dia aja bikin pusing. Dan dia selalu bawa sial buat aku. Kasih kamu gaun itu sial? Kalau gitu, biar sial itu. Langsung datangi aku sekarang. Ayo dong, tolong. Putriku, bukannya kamu ada audisi? Ya benar, aku ada audisi. Menurutmu aku bisa dapat perannya pakai ini? Kamu pasti dapat peran utama. Iya kan? Aku juga mikir gitu. Aku jadi malu dan senang. Aku pergi dulu. Dadah. Makasih. Selera kamu berubah? Wei, maaf ya, aku buru-buru jadi ambil HP yang salah. Iya, ayo kita tukar. Enak tahu nggak telepon? Enggak. Aku khawatir ketinggalan teleponnya. Aku pergi dulu. Dadah. Aku pergi. Oh, gitu. Masih nonton cewek cantik? Waktunya interview. Wei, Emir Zhao nelpon kamu. Kapan? Sekitar sejam yang lalu. Aku celaka. Wei, apakah sang pahlawan pergi sendirian? Takkan pernah dia kembali dengan tulus. Semoga beruntung. MHO. Kamu nggak punya disiplin. Itu sikap kerja kamu? Kamu punya 10 menit buat siapin berkas, dan temui aku di bawah jam 6. Kalau nggak datang tepat waktu, jangan pernah muncul lagi. Ngerti? Keluar. Menyerah di sini. Tunggu saya 15 menit. Saya perlu beli sesuatu. Oke. Tuan Zhao, silakan masuk. Tunjukkan barang baru saya. Silakan. Pilih satu. Yang ini bagus. Cobalah ini. Ini. Cobalah. Tuan Zhao, saya rasa ini tidak pantas. Tentu saja pantas. Tuan Zhao punya selera yang sangat bagus. Yang ini sangat cocok untuk pacar Anda. Saya masih baru di perusahaan kita. Dan belum memberikan kontribusi apapun. Ini bukan untukmu. Pilih yang ini saja.
Hadirin sekalian, ini adalah pertemuan pertama klub hacker kita untuk melindungi identitasmu dan menjaga misteri. Kita semua pakai topeng. Tapi itu bukan berarti kita malu menunjukkan wajah kita. Karena kita semua adalah peri. Peri yang ada di ratusan dan ribuan komputer. Kita bisa melakukan segalanya. Dan kita ada di mana-mana. Apakah harus ada gelap dan terang? Di dunia internet, kita pastinya adalah raja dari dunia gelap. Bagus sekali. Bagus sekali. Di sini, angkat gelasmu. Bersulang untuk kalian semua. Bersulang. 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 Dan sekarang adalah momen yang kita nantikan. Kita akan undang secara acak sebuah aplikasi ponsel. Orang pertama yang menemukan kelemahannya akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 yuan yang saya siapkan. Tapi, saya perlu memberitahu kalian bahwa saya juga akan ikut dalam lomba ini. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan uang itu. Itu benar. Ayo mulai. Mari kita mulai. Ya, ayo kita mulai. Oke. Ayo. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, apakah kalian sudah siap? Ya. Saya akan hitung mundur sekarang. 3, 2, 1. Ayo maju. Ini tidak berhasil. Ayo. Ketemu. Saya menyerah. Bro, sepertinya kita penggemar teknik tidak bisa diremehkan. Ini bersulang. 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 Bro, lain kali. Saya tidak akan membagi hadiah denganmu. Saya akan ambil semuanya. Tidak masalah. Ini bersulang. Ayo. Bro, saya merasa bahwa kamu bisa minum seberapapun dengan sahabat sejati. Bukan bermaksud sombong. Biarkan saya memberitahu kamu sebuah rahasia. Dalam waktu dekat ini, akan ada hal besar yang terjadi di bidang keuangan. Yang akan menarik perhatian seluruh kota. Dan akulah orangnya yang akan membuat sensasi ini. Sombong tidak bayar. Ya udah, ceritain. Seberapa sensasikah itu? Saya hanya bisa memberitahu kamu bahwa insiden ini akan terjadi di antara dua perusahaan properti. Dua perusahaan mana? Bro, dia sudah mabuk.
Perusahaan properti? Keluarga Ling Xiao memiliki perusahaan properti. Apakah ini akan berhubungan dengan keluarganya? Kamu sudah kembali, Tuan Tan. Kamu sangat pekerja keras, Tuan Ling. Kamu minum begitu banyak. Kemana saja kamu? Para penggemar teknik mengadakan pesta. Saya minum banyak. Tapi hadiah. Bukankah itu bagus? Bagus untukmu. Kupikir pesta penggemar teknik akan membahas kode pemrograman. Tentu saja tidak. Kamu tidak mengerti dunia kami. Oke, kamu mengerti. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, ayahmu punya perusahaan properti, kan? Ya. Kenapa? Apakah termasuk yang teratas di kota? Tan Yu? Kenapa tiba-tiba tertarik? Dengan bisnis keluarga saya? Tidak ada apa-apa. Tadi di pesta, ada pria bilang, dia akan menghancurkan 2 perusahaan properti sendirian. Jadi aku ingat kamu. Kurasa pria itu mabuk dan bercanda. Tunggu, aku merasa mual. Halo? Halo? Mengtong? Ling Xiao, ada apa? Tidak ada. Aku cuma mau tanya. Apakah perusahaan berjalan lancar? Semuanya baik-baik saja. Harga saham juga naik lagi. Kami juga baru tanda tangan beberapa proyek. Jangan khawatirkan perusahaan. Ada masalah apa? Ya, syukurlah semuanya baik-baik saja. Aku baru dengar. Ada rumor. Tidak perlu khawatir. Rumor apa? Ada orang gila bilang, dia akan hancurkan 2 perusahaan properti. Kurasa itu tidak benar. Yang penting perusahaan baik-baik saja. Jangan pikirkan itu. Aku akan pantau terus. Sejauh ini baik. Jangan khawatir. Maaf. Telepon larut malam. Dah. Hore. Gerakan berikutnya. Tendangan samping. Perhatikan baik-baik. Hebat. Selanjutnya, aku akan tunjukkan. Serangan telapak tangan. Pak, siapa yang mau Anda temui? Aku mau temui pelatih kalian. Pelatih, pacarmu datang. Dia ganteng banget. Benar-benar ganteng. Kalian, lanjutkan. Kemarilah, semuanya. 3 set push up, masing-masing 10. Mulai. Kamu ngapain di sini? Aku selalu
Menepati janjiku. Aku tak pernah berhutang pada wanita. Ini uang untuk makan malam, taksi, dan hotel. Sampai sen terakhir. Berdiri, semuanya. Pacarku mau. Ya. Oke. Beri tempat. Mingyu, kenapa tak bilang dulu padaku? Kamu mau aku. Anak-anak, Yoyo. Ya, keluar. Latihan dengannya. anak kecil. Coba lawan dia. Anak kecil. Akting bagus. Aku tahu kamu baik-baik saja. Sini, biar aku bantu bangun. Membuatku jatuh keras hari ini. Mau antar aku? Aku anggap itu iya. Aku pergi. Pulang sendiri. Bukannya tadi kamu panggil aku pacarmu?